Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewanto Kamas Utomo, calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Serang, Provinsi Banten, dari instansi SMA Negeri 1 Kota Serang. Pada kesempatan video ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 3.1, pengambilan keputusan Iya. berbasis nilai-nilai kebajikan. Iya. Kebetulan pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancara salah satu kepala sekolah di SMA Negeri 1 Kota Serang, Iya. Bapak Ade Suparman. Mohon Siap, izin Bapak siap, waktunya. siap, siap, Oke. siap. Berikut video wawancara kami. Jadi di dalam menyelesaikan suatu persoalan atau kasus, yang paling pokok itu sebenarnya adalah bagaimana kita mencari akar masalahnya. Kan akar masalah itu bisa A1, A2, A3, A4, A5. Sehingga dengan mengetahui akar masalah secara komprehensif, maka solusinya udah pasti, oh harus begini. Tapi kalau akar masalahnya tidak dicari dulu, yang muncul itu adalah bahasa agama masuzon, gibah. Nah, maka dengan memahami akar masalahnya A1, A2, A3, maka kita akan lebih bijak di dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengambilan keputusan itu harus berdasarkan aspek keadilan, kemudian objektif, transparan, terhindar dari like or dislike, terhindar dari rasa dendam ke seseorang. Kalau pengambilan keputusan berdasarkan like or dislike dan rasa dendam, maka yang muncul bukan keputusan berbasis kebaikan, berbasis akhlak, tapi keputusan yang didasarkan kepada hawa nafsu. Nah itu, jadi cari dulu akar masalahnya. Memang kalau ada dua hal yang memiliki nilai kebenaran, nilai kebaikan, dua-duanya misalnya tentu harus dipertimbangkan. Pertama daripada aspek urgensinya. Contoh umpamanya, ada dua orang siswa yang kemungkinan besar tidak akan naik kelas. Nah, dua siswa yang tidak akan naik kelas ini ada kemungkinan naik dua-duanya atau salah satu nggak naik. Maka pertama kita cari akar masalahnya dulu nih. Apa yang menyebabkan anak yang pertama ini kemungkinan besar nggak naik? Sehingga dicarilah akar masalahnya A1, A2, A3. Lalu anak yang kedua cari. Nah, dari dua anak yang kira-kira tidak naik kelas ini, setelah kita melihat akar masalahnya, ternyata bahwa yang satu anak ini adalah anak orang kaya, kurang perhatian dari orang tua, sehingga anak ini jarang masuk sekolah, nilai akademiknya jelek. Sementara anak yang kedua mah ternyata anak orang yang nggak punya, tidak hadir ke sekolah tuh karena nggak punya ongkos, sehingga ke sekolah nggak pernah masuk. Nah, dengan memperhatikan dua anak yang diproyeksikan tidak akan naik kelas, maka dua anak ini mana yang lebih urgen? Kalau anak yang pertama dia orang kaya, tidak naik pun nggak apa-apa, kalau pindah dia masih punya uang untuk bayar. Tapi yang satu ini anak orang nggak punya, kalau dia nggak naik harus pindah, dari mana biayanya? Maka dua hal yang mengandung kebaikan ini, maka yang lebih urgen adalah anak yang kedua.
Sehingga anak yang kedua kemungkinan dengan berbasis moralitas, akhlakul karimah di dalam membuat keputusan, objektif, berkeadilan dan transparan, maka anak yang kedua ini memiliki urgensi yang tinggi. Maka anak ini wajib diupayakan untuk naik kelas, sehingga anak ini terselamatkan. Nah, anak yang pertama, dia tetap tidak naik kelas, tetapi kalau anak ini mau pindah sekolah, kita bantu kenaikannya. Nah, sehingga dua-duanya tetap naik kelas. Cuma bedanya yang satu mau pindah, yang satu tetap di sini. Kenapa yang satu tetap di sini? Karena orang nggak punya. Kalau pindah, dari mana biayanya? Sementara yang ini, walaupun pindah, masih sanggup untuk pembiayaan. Nah, itu diantaranya. Sehingga inilah wali kelas itu harus memiliki mindset ke arah sana. Jangan gampang memponis siswa. Itu salah satunya. Oke. Jadi prosedur atau langkah-langkah yang selama ini kita praktekkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kita mengumpulkan ya kalau permasalahan mengumpulkan akar masalahnya dulu. Karena kalau mengambil keputusan tanpa tahu akar masalahnya, nanti bisa salah di dalam pengambilan keputusan. Setelah akar masalah itu kita peroleh, maka langkah yang berikutnya adalah kita sharing pendapat. Karena di sekolah itu kan ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada TU, sehingga kita terbuka kepada semua untuk memberikan masukan. Nah, dari masukan-masukan itu, karena apa? Keputusan yang sifatnya general, alangkah baiknya kalau diputuskan secara bersama, bukan hanya keputusan satu orang per orang. Sehingga walaupun itu yang memutuskan kepala sekolah, tetapi langkah-langkahnya tetap dilakukan secara musyawarah. Kepala sekolah harus legowo untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Nah, sehingga keputusan itu akan sifatnya objektif, transparan, dan berkeadilan. Sehingga tetap dalam hal ini mengusung bagaimana keputusan yang berakhlak. Hal-hal apa saja yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang pertama adalah keputusan itu diambil. Yang pertama, satu, tergantung urgensinya suatu masalah. Seberapa pentingnya masalah itu. Yang kedua, tergantung situasi dan kondisi. Nah, sehingga kita di dalam pengambilan keputusan harus melihat conditioning, harus melihat situasi, Nah, yang paling efektif pertama di dalam pengambilan keputusan, satu, jangan keputusan itu diambil dalam situasi yang emosional. Karena tidak ada keputusan yang diambil dalam situasi emosional itu berujung kebaikan. Tuh. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilakukan dalam kondisi yang menyenangkan. Sehingga keputusannya bersifat sehat, adil, bijaksana. Nah, ini juga sama di rumah tangga. Suami dengan istri sedang berantem. Berarti kan kondisinya gimana? Bagus apa nggak bagus? Nggak bagus. Kadang-kadang dari mulut itu tercetuk.
gua cerai loh. Nah, itu keputusan yang sifatnya emosional kan. Endingnya apa? Gara-gara omongan seperti itu, seorang laki-laki sudah jatuh talak satu. Jadi dua hal itulah yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yang paling efektif di dalam mengambil keputusan itu, satu, jangan mengambil keputusan di kala sedang emosi. Ambillah keputusan di saat sedang enjoy. Sehingga kalau dalam rapat itu, jangan dihiasi dengan emosional. Biar pengambilan keputusannya bijaksana. Itu Bu ya. Akan lebih efektif. Dan audien itu akan apa? Akan care dengan situasi kalau sedang musyawarah atau rapat. Itu akan care ketimbang menggebrak meja dan sebagainya. Udah bubar itu kondisinya. Artinya conditioningnya nggak cocok. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan memang itu sering terjadi. Yang pertama, kita ambil contoh, kita memutuskan yang sederhana aja, pembagian tugas untuk guru-guru. Nah, otomatis kan kita harus membuat satu keputusan. Mana yang dipasang wali kelas, mana yang dipasang jadi pembina, ada juga yang tidak dipasang apa-apa umpamanya. Nah, tantangannya apa? Kita dari sekolah ingin menerapkan reward and punishment. Bagi Bapak dan Ibu guru yang rajin, harus dikasih reward. Yaitu dengan cara pasang jadi wali kelas, pasang jadi pembina. Bagi guru yang malas, nah bisa aja, udahlah suruh ngajar aja. Tapi sebagai manusia kadang-kadang yang muncul adalah bukan mengevaluasi dirinya, malah mencari kelemahan dari keputusan itu. Contoh misalnya, kenapa sih sekolah ini mengutamakan PNS? Kenapa sih sekolah ini mengutamakan non PNS? Yang dicari itunya, bukan dievaluasi apanya, reward and punishment-nya. Nah, jadi tantangan itu tantangan dari internal. Bisa juga tantangan itu datang dari eksternal. Contoh misalnya, di SMA 1 misalnya ada guru yang males. Ada saudaranya dari luar, nggak tahu saudaranya apa gitu, telepon ke kita, Pak, saya titip adik saya atau saudara saya. Contoh itu. Jadi tantangan itu ada dari dalam, ada dari luar. Nah, tinggal kitanya mau ajak nggak dalam mengambil keputusan. Atau misalnya dengan vulgar, Pak, tolong adik saya jadikan pembina. Pak, tolong adik saya jadikan wali kelas. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, tinggal sekarang bagaimana kitanya. Mau istiqomah nggak dalam mengambil keputusan. Tantangan banyak. Sama halnya dengan kita mau menyekolahkan anak. Kita mau menyekolahkan anak. Tantangan banyak kan. Kalau nggak sekolah di sekolah anu, pasti tetangga ngomong gini. Milih sekolah aja kan banyak tantangan. Tantangan dari anak sendiri atau tantangan dari tetangga. Tuh, jadi sudah banyak lah. Intinya tantangan itu ada dua. Ada tantangan dari internal, ada tantangan dari
eksternal. Itu aja intinya. Ya, jadi di dalam menyelesaikan suatu kasus atau permasalahan itu alangkah lebih baiknya seperti prinsip daripada pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah itu nggak usah dijadwal. Contoh misalnya saat PPDB, masalah hari Senin selesaikan hari Senin. Jangan sampai masalah hari Senin ditunggu sampai Selasa. Nanti Selasa masalahnya masalah baru lagi. Jadi kesimpulannya jangan nunda-nunda untuk menyelesaikan masalah. Nggak usah menyelesaikan masalah ada jadwalnya. Nah, kecuali permasalahannya di persidangan pengadilan negeri itu ada jadwalnya karena hakimnya terbatas. Kalau di sekolahan mah langsung saja masalah hari Senin selesaikan hari Senin, masalah hari Selasa selesaikan hari Selasa. Jangan masalah Senin dan Selasa Rabu nanti dijadwalkan diselesaikan hari Jumat. Jadi itu aja intinya. Jadi segera ambil keputusan agar tidak menabung permasalahan. Yang pertama, yang mempermudah kita di dalam mengambilkan keputusan yang bersifat dilematik, tetapi tetap kita memutuskan secara berakhlak, beretika, berkeadilan. Yang pertama adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena kasus itu biasanya berulang. Nah, sehingga dari pengalaman kita, itu adalah guru yang terbaik. Tuh. Yang kedua adalah faktor pergaulan. Kalau orang yang banyak bergaul, maka akan cepat di dalam mengambil keputusan. Beda dengan orang yang jarang gaul. Orang yang banyak gaul itu wawasannya banyak. Sering bertemu dengan orang dengan berbagai karakter dan tipe. Yang ketiga adalah kemampuan kita di dalam berdiplomasi. Kemampuan kita di dalam meracik bahasa untuk berhadapan dengan seseorang. Karena menyelesaikan masalah itu kan perlu keahlian diplomat, perlu keahlian berdiplomasi. Nah, kemampuan berdiplomasi itu harus juga diwarnai dengan mimik wajah yang mendukung. Jangan kita bermusyawarah umpamanya menyelesaikan masalah tapi muka kita cemberut. Justru itu kita akan mendapat pukulan dari orang. Jadi yang pertama adalah pengalaman. Yang kedua nih banyak gaul, banyak bergaul, tapi jangan salah gaul. Yang ketiga adalah kemampuan kita di dalam berdiplomasi. Nah, ingat bahwa saat berdiplomasi menyelesaikan satu masalah, maka wajah kita harus mendukung. Itu. Jangan bermusyawarah tapi cemberut, nggak akan selesai masalah, malah akan makin runcing. Jadi memang di dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama apalagi kalau kita misalnya Muslim, udah jelas bahwa keputusan manusia itu relatif. Hanya keputusan Allah yang mutlak benar. Oleh karena itu, sebagai manusia tetap bahwa di dalam mengambil keputusan itu, apalagi kalau keputusannya butuh perenungan, maka tentu saja kita harus memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kuncinya adalah dengan istikharah. Apalagi kalau keputusannya ini menyangkut orang banyak,
kuncinya adalah kita meminta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mohon petunjuk. Kalau kita muslim, sebelum keputusan itu diputuskan, maka kita ada baiknya berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sholat istikharah 3 hari berturut-turut. Insya Allah nanti akan ada mimpi, dalam mimpi akan ada bayangan harus seperti apa. Jadi kuncinya manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakan kita, yang paling kuasa dan mampu mengendalikan kita. Nah, kita harus mohon perlindungan, mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semua, maka jangan sampai keputusan yang kita keluarkan itu datangnya dari iblis. Nah, sehingga inilah yang harus menjadi patokan guru-guru SMA 1 di dalam mengambil keputusan itu, harus dengan kesabaran, kepala dingin, objektif, berkeadilan, dan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala agar keputusan itu betul-betul didasarkan kepada akhlakul karimah, tidak dengan emosional. Contoh misalnya, seorang guru masuk kelas, lalu ada anak terlambat. Apa yang dilakukan oleh guru? Apakah anak itu diusir, nggak boleh ikut pelajaran, atau seperti apa? Nah, bila guru itu bijaksana, maka anak itu disuruh masuk dulu, kemudian ditanya kenapa terlambat. Kembali mencari akar masalahnya. Bisa saja misalnya anak ini kurang tidur sehingga bangun kesiangan. Lalu tanya, kenapa bangun kesiangan? Ya Bu, Pak, tadi malam mama saya sakit, jadi sekarang ada di rumah sakit. Saya nungguin mama saya di rumah sakit, sehingga dari rumah sakit pulang ke rumah agak telat. Pas berangkat kendaraan nggak ada, sehingga saya harus nunggu angkutan. Nah, akar-akar masalah itu juga akan mendorong kepada kita memutuskan suatu permasalahan akan dengan bijaksana kalau kita paham akar masalah yang ada. Kalau hanya dicari, kenapa kamu kesiangan? Sudah diingatkan berkali-kali, kamu kesiangan aja. Nah, artinya itu kan guru tidak mampu mencari akar masalahnya. Terima kasih atas waktunya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Demikian video hasil wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewanto Kamas Utomo, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kota Serang, Provinsi Banten, instansi SMA Negeri 1 Kota Serang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu kepala sekolah di SMKS Husada Pratama, Bapak Boy Prihatin. Ya, Mohon waktu dan izinnya, Pak ya. sama. Mangga, Pak. Oke. Berikut video wawancara kami. Adapun kasus-kasus yang memang berkaitan dengan dilema etika, nah ini tentu harus dilihat dulu konteks permasalahannya seperti apa. Dalam hal ini, apakah bentuk kasus ini saling tarik-menariknya antara benar dengan benar, yang memang harus kita konfirmasi
koordinasikan, kita musyawarahkan sehingga bisa untuk mencapai sebuah keputusan solusi yang terbaik. Namun untuk yang bujukan moral, ini tentu sudah jelas kita bisa untuk menentukan solusi terbaiknya, karena memang ini adalah faktor yang sangat diutamakan adalah rasa kemanusiaan. Penyelesaian permasalahan yang memang selama ini dihadapi, nah itu tidak lain dengan melaksanakan suatu musyawarah bersama yang mana dalam hal ini kami selaku guru, kepala sekolah, dan memang yang berkepentingan pun ikut dalam duduk bersama dengan hati nurani yang tulus ikhlas untuk suatu kebajikan, memutuskan bersama untuk mencapai kata mufakat. Adapun langkah-langkah yang selama ini dilakukan dalam penyelesaian permasalahan, ini tentu diawali dari penemuan permasalahan tersebut dahulu. Bahwa permasalahan tersebut, namanya kita di sekolah, itu udah pasti salah satunya dan yang sering biasa terjadi itu dari siswa dahulu, dari murid. Ya, permasalahan yang memang yang dialami oleh murid itu diidentifikasi terlebih dahulu oleh guru wali kelasnya sendiri. Setelah teridentifikasi oleh guru wali kelas, kemudian permasalahan ini dibawa bersama guru BP atau guru BK untuk menemukan solusi yang terbaiknya. Dan kemudian setelah diidentifikasi permasalahan tersebut bersama guru BK, maka bersama-sama dengan wakasek kesiswaan untuk bisa menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Dan tentunya sebelum untuk memutuskan suatu permasalahannya, berkoordinasi terlebih dahulu dengan kami selaku kepala sekolah di satuan pendidikan ini. Sehingga apapun bentuk permasalahan yang memang terjadi, bagaimana solusinya, kami selaku kepala sekolah mampu untuk bisa memberikan solusi terbaik dengan musyawarah mufakat bersama tadi. Antara guru wali kelas, kemudian guru BP, kemudian guru wakasek kesiswaan, dan juga bersamaan dengan kami selaku kepala sekolah. Hal-hal yang paling efektif dalam penyelesaian permasalahan yang memang berkaitan dengan dilema etika ini dengan melakukan lintas koordinasi, dengan memanggil pihak-pihak yang memang sangat berkaitan untuk memutuskan solusi yang terbaik dalam permasalahan ini. Artinya ketika satu pihak ini merasa benar, pihak berikutnya juga benar, maka kami selaku kepala sekolah tentu harus bisa mempertemukan kedua pihak ini untuk sama-sama kita temukan solusi yang terbaik. Mengkoordinasikan permasalahannya, menginventarisasi permasalahannya, kemudian dengan kata mufakat untuk bisa sama-sama mendapatkan solusi terbaiknya. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam mengambil satu kebijakan di kami di SMK Kesehatan Husada Pratama yang memang berstatus sebagai sekolah swasta, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa memang penentu kebijakan utama itu bukan kepala sekolah. Ibarat kata ada langit di atas langit. Nah, yang berarti bahwa pemilik sekolah dalam hal ini tentu yayasan juga merasa sangat ingin berpengaruh dan ingin juga memberikan yang terbaik terhadap sekolah ini. Sehingga bentuk-bentuk kebijakan yang kami ambil selaku kepala sekolah, nah ini tentu harusnya sejalan, selaras, seia sekata bersama yayasan. Sehingga terbentuklah visi sekolah yang terbaik untuk sekolah ini. Jadi bagi kami selaku kepala sekolah harus selalu berkoordinasi
dengan yayasan. Karena tidak semua kebijakan kepala sekolah seiyah sekata bersama yayasan. Sehingga mampunya kami untuk mengkoordinasikan hal ini adalah solusi yang memang harus ditemukan oleh kami. Intinya suatu permasalahan jika lebih baik, lebih cepat, ya kenapa harus dilama-lamain? Dan arti kata, setiap manusia nggak mau punya banyak masalah. Intinya pengen segera selesai masalah. Dan itu jadi kunci utama dari solusi sebuah permasalahan. Karena dengan tidak mengulur-ulur waktu, tapi selalu untuk bisa memanfaatkan waktu, untuk bisa lebih cepat dan lebih tepat untuk menyelesaikannya, itu lebih baik. Faktor-faktor yang mempermudah dan siapa-siapa yang dapat sangat membantu dalam penyelesaian permasalahan dilema etika, ini kita lihat konteksnya dulu. Jika permasalahan tersebut memang berkaitan dengan siswa, nah ini tentu memang ranahnya kami, Bapak Ibu guru, dan kami selaku kepala sekolah tentunya. Sehingga yang sangat memudahkan dan membantu adalah koordinasi saya selaku kepala sekolah bersama rekan-rekan para wakasek, dibantu dengan guru BP atau guru BK untuk bermusyawarah mencapai mufakat dalam permasalahan tersebut. Namun jika permasalahan ini memang berkaitan dengan guru dan kemudian karyawan atau pegawai di sekolah ini adalah wewenangnya yayasan. Karena memang hak yayasan untuk mengangkat dan mengeluarkan pegawai beserta guru. Jadi yayasanlah yang memudahkan ketika pengambilan keputusan dalam permasalahan dilema etika yang memang berkaitan dengan guru, karyawan, serta pegawai. Pembelajaran yang dapat diperoleh dari menemukan solusi suatu keputusan untuk dilema etika itu diantaranya pertama, koordinasi yang baik. Koordinasi antara kepala sekolah bersama para wakasek dan kaprodi beserta guru BP dan BK, juga Bapak Ibu guru yang sebagai wali kelas maupun yang tidak sebagai wali kelas. Kemudian yang kedua, tentunya menjalankan musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana semua yang duduk bareng bersama memutuskan solusi tersebut haruslah bersama-sama memiliki niat tulus hati untuk menyelesaikan dengan baik, dengan penuh rasa tanggung jawab, dedikasi yang tinggi, loyalitas yang baik terhadap pemberian pelayanan dalam belajarnya siswa di sekolah. Kemudian yang ketiga, dapat harusnya membina mitra-mitra kerja di sekolah. Saya selaku kepala sekolah tidak bisa menganggap bahwa rekan-rekan bawahan saya selaku bawahan, tapi saya harus mampu untuk menganggap mereka adalah rekan-rekan kerja, mitra-mitra kerja, para wakasek, kaprodi, guru, dan lain sebagainya. Kemudian tentu yang terakhir adalah mampunya kita menyelesaikan permasalahan itu dengan baik, itu adalah suatu amal soleh yang insya Allah itu akan selalu mengalir pada diri kita pahala dan barokahnya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Pak Dewa. Semoga video ini dapat bermanfaat. Amin. Demikian video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.